Suriname adalah sebuah negara republik yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Suriname sudah ada dan dikenal sejak abad ke-15. Saat itu, bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menguasai Guyana Caribania yang merupakan nama awal Suriname. Guyana sendiri memiliki arti dataran luas yang dialiri banyak sungai, sedangkan Caribania berasal dari kata Karib yang merupakan nama penduduk pertama. Lokasi Republik Suriname berada di benua Amerika bagian timur Laut Amerika Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Brasil, sebelah timur berbatasan dengan Guyana Perancis, sebelah barat berbatasan dengan Guyana Inggris, sebelah utara berbatasan langsung dan berada di tepi pantai Lautan Atlantik. Mengutip dari laman Wikipedia ORG, wilayah Republik Suriname berbentuk segi empat, panjang sekitar 400 km dan lebar juga sekitar 400 km, atau memiliki luas wilayah sekitar 163.265 km persegi, dengan jumlah penduduknya sekitar 563.402 jiwa sesuai data tahun 2017. Perbedaan waktu antara Jakarta dengan Paramaribo, ibu kota Suriname, sekitar 10 jam. Jika di Jakarta waktu menunjukkan pukul 00 tengah malam tanggal 2 Januari, maka waktu di Paramaribo menunjukkan pukul 14 siang hari tanggal 1 Januari. Jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, pemerintah kerajaan Belanda sejak tahun 1890 sampai dengan tahun 1939 telah mengirimkan 32.956 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman tenaga kerja itu adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Kekurangan tenaga kerja itu sendiri adalah akibat dihapus dan dibebaskannya sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli tahun 1863. Dampaknya, banyak perkebunan tidak terurus sehingga terlantar. Perkebunan Suriname yang semula tergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Gelombang pertama pengiriman tenaga kerja itu diberangkatkan dari Batavia, Jakarta pada tanggal 21 Mei tahun 1890 dengan kapal SS Koningin Emma. Setelah singgah di negeri Belanda, akhirnya kapal tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus tahun 1890. Oleh sebagian masyarakat Indonesia, baik yang sekarang masih tinggal di Suriname maupun yang tinggal di negeri Belanda, selalu mengenang dan memperingati tanggal 9 Agustus sebagai suatu tanggal yang sangat bersejarah. Tenaga kerja gelombang pertama sebanyak 94 orang, terdiri dari 61 orang pria, 31 orang wanita, dan 2 orang anak ditempatkan di perkebunan tebu dan pabrik gula Marienburg. Tenaga kerja gelombang kedua sebanyak 582 orang tiba di Suriname pada tanggal 16 Juni tahun 1894 dengan kapal SS Fort Worth. Karena muatan kapal kedua ini melebihi kapasitas, menyebabkan kapal tidak memenuhi syarat sebagai kapal angkut personil. Akibatnya, 64 orang penumpang kapal meninggal dunia dan 84 orang harus dirawat di rumah sakit setelah kapal tiba di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Kejadian yang sangat menyedihkan ini tidak ada tanggapan dari pemerintah Belanda, bahkan begitu saja dilupakan. Pemerintah kerajaan Belanda beranggapan bahwa yang meninggal itu hanya para pekerja miskin, sehingga tidak perlu ada tindakan apa-apa. Meskipun demikian, pengiriman tenaga kerja ini berjalan terus sepanjang tahun, hingga pengiriman terakhir sebanyak 990 orang yang tiba di Suriname pada tanggal 13 Desember tahun 1939. Sampai dengan tahun 1930, para tenaga kerja itu diperkerjakan di perkebunan tebu, kakao, kopi, dan pertambangan boksit di bawah Penol Santie. Berdasarkan perjanjian, para tenaga kerja itu harus bekerja kontrak selama 5 tahun. Dengan ketentuan, mereka harus bekerja selama 6 hari dalam seminggu. Setiap hari harus bekerja selama 8 jam di perkebunan atau 10 jam di pabrik. Setelah masa kontrak berakhir, mereka diberi hak untuk pulang kembali ke Indonesia atas biaya pemerintah Belanda. Saat kontrak mereka selesai, pemerintah kolonial menawarkan 3 pilihan kepada mereka. Mereka bisa menambah kontrak baru, menjadi petani di sana, atau kembali ke negara asal. Sekitar 23,3% orang Jawa kala itu memilih untuk pulang. Menurut catatan,
Antara tahun 1890 dan tahun 1939, sebanyak 8.130 orang tenaga kerja Indonesia telah menggunakan haknya untuk kembali ke Indonesia. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi berikutnya sekitar 700 orang menggunakan kapal Tabian. Selebihnya memilih tetap tinggal di Suriname, walaupun hubungan kerja kontrak dengan para pemilik perkebunan sudah berakhir. Mereka yang memilih tetap tinggal di Suriname dan tidak ingin pulang ke Indonesia, memperoleh pembagian sebidang tanah garapan serta menerima penggantian uang repatriasi sebesar 100 gulden Suriname per orang. Pada masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak pekerja Indonesia yang beralih profesi menjadi pekerja pertambangan bauksit di Mengo, Paranam, dan Biliton. Dilansir dari laman Tirto ID, menurut Henveruki dalam Suriname Javan, Nederland Modern Book tahun 2001, sekitar 70% orang Jawa di Suriname berasal dari Jawa Tengah, 20% dari Jawa Timur, dan 10% dari Jawa Barat. Kurang lebih 90%-nya adalah etnis Jawa, 5% etnis Sunda, 2,5% Madura, dan sisanya suku lain, termasuk juga orang-orang Betawi asal Jakarta. Itulah sebabnya bahasa Jawa Suriname mirip daerah Kedu Jawa Tengah. Daerah Kedu adalah wilayah bekas keresidenan Kedu seperti Magelang, Purworejo, Boyolali, dan sekitar Yogyakarta. Bahasa Sunda dan Madura tidak lagi dituturkan. Kemungkinan keturunannya sudah berbaur dengan orang Jawa atau lainnya. Pernah juga ada penutur dialek Jawa Banyumasan yang biasa disebut ngapak, namun juga hilang. Orang-orang Jawa yang jauh dari tanah leluhur mereka itu kemudian beranak pinak dan tetap berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Meskipun bahasa nasional Suriname adalah bahasa Belanda, kebanyakan mereka beragama Islam. Seperti halnya kebanyakan orang-orang Jawa, nama-nama Jawa pun masih mereka sematkan sebagai nama belakang. Sebagian juga menyematkan nama depan ala Belanda atau Inggris. Meskipun orang-orang Indonesia ini telah lebih dari 100 tahun tinggal di Suriname, kenyataannya mereka masih memiliki adat dan kebiasaan seperti di Pulau Jawa. Antara lain, masih ditemukan pesta tayuban, wayang kulit, wayang orang, ludruk, tarian jaran kepang, dan lain-lain. Di distrik tertentu, yang sebagian besar penduduknya orang-orang Indonesia, suasana Jawa masih terasa kental. Sayangnya, bahasa Indonesia belum dimengerti karena memang belum diajarkan secara intensif. Selain bahasa yang masih terkonservasi, buah budaya lain seperti makanan khas juga masih terjaga, meskipun rasanya sedikit berbeda. Seiring berjalannya waktu, berkat usaha dan perjuangan yang gigih, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan politik Republik Suriname pun membaik. Orang-orang Jawa di Suriname pun akhirnya terlibat dalam gerakan politik. Dulu pernah ada Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname dan Kaum Tani Persatuan Indonesia. Saat ini, yang eksis hanya Kaum Tani Persatuan Indonesia, Berjaya Luhur, dan Pandawa V. Beberapa tahun terakhir, partai-partai Jawa itu mendapat kursi di Parlemen Suriname. Mereka yang duduk di parlemen antara lain Paul Sumoharjo, Marta Jaya Separto, Sutimin Marsid, Hendrik Sakimin, dan Roni Tamsiran. Dengan kendaraan politik Pandawa V yang dipimpinnya, Raymond Sapuan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2015. Partai Berjaya Luhur juga mendukung Raymond, meski akhirnya Raymond kalah dan Desi Bouterse terpilih kembali. Orang-orang Jawa juga banyak yang masuk di dalam pemerintahan. Selain Suwarto yang menjadi Menteri Dalam Negeri, ada Hendri Setrowijoyo yang menduduki posisi Menteri Pertanian, Ternak, dan Perikanan. Ada pula Ginmardo Kromoseto yang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Fisik, dan Pengolahan Pertanahan, dan Ismanto Adna yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari 16 Menteri Kabinet Desi Bouterse, terdapat 4 Menteri Jawa, belum lagi anggota parlemen. Menurut Raymond, meski minoritas, kehidupan sosial politik orang Jawa di Suriname terbilang baik. Walau hanya 15% saja, orang-orang Jawa Suriname sangat terwakili dalam kehidupan politik. Selain menjadi sebagaimana disebut Raymond, ada juga yang terkenal sebagai penulis, seniman, atau olahragawan. Karin Ahmad Mukrim adalah seorang penulis. Dalam websitenya, Karin juga bercerita soal kedatangan orang-orang Jawa ke Suriname. Pemirsa, banyak orang Jawa di Suriname
yang tidak bisa lupa tanah leluhurnya Jawa. Di antara mereka, tak jarang ada keinginan berkunjung ke tanah Jawa. Kerinduan terhadap tanah leluhur senantiasa terpatri dalam sanubari mereka. Beberapa dari mereka berhasil bertemu famili jauh mereka di Jawa. Sebagian lagi harus puas dengan menginjakan kaki di tanah Jawa saja, karena hubungan komunikasi yang sudah lama terputus. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan terima kasih.